Jiwa terpilih. Hukum semesta sudah menyetujui hubunganmu, tinggal kamu siap menerima atau tidak. Tunggu, sebelum kamu lanjut membaca, jawab satu pertanyaan ini dalam hati. Kenapa akhir-akhir ini kamu sering memikirkan seseorang itu, bahkan tanpa alasan yang jelas? Kenapa namanya tiba-tiba muncul di kepala saat kamu sedang sendiri? Kenapa setiap kamu ingin melupakan, justru ada saja tanda yang membuatmu teringat lagi? Dan kenapa, semakin kamu mencoba biasa saja, hatimu justru terasa makin dalam? Ini bukan kebetulan. Kamu tidak sedang halu, kamu tidak sedang terlalu berharap, dan kamu tidak sedang berkhayal sendirian. Ada sesuatu yang sedang bergerak, sesuatu yang lebih besar dari sekadar rasa suka, lebih dalam dari sekadar ketertarikan fisik, lebih kuat dari sekadar komunikasi biasa. Ini tentang energi. Dan jika kamu membaca ini sekarang, besar kemungkinan kamu adalah salah satu jiwa terpilih yang sedang berada di fase sinkronisasi takdir. Karena begini, tidak semua orang mengalami getaran yang sama. Tidak semua pertemuan membawa rasa yang sulit dijelaskan. Dan tidak semua hubungan terasa berbeda sejak awal. Tapi ketika semesta mulai menyetujui sebuah hubungan, tanda-tandanya halus namun nyata. Tiba-tiba kamu terdorong memperbaiki diri. Tiba-tiba kamu ingin jadi versi terbaik dari dirimu. Tiba-tiba kamu mulai melepaskan masa lalu yang dulu sulit dilepas. Seolah ada dorongan tak terlihat yang berkata, bersiaplah. Dan yang paling aneh, semakin kamu berusaha mengendalikan semuanya, justru semuanya terasa di luar kendali. Dia datang saat kamu tak menduga. Dia menghilang saat kamu mulai nyaman. Dia muncul lagi saat kamu hampir menyerah. Seolah ada skenario tak kasat mata yang sedang menyusun setiap momen. Ini bukan tentang kebetulan bertemu. Ini bukan tentang sekadar cocok. Ini tentang frekuensi yang selaras. Ketika dua jiwa berada pada getaran yang sama, jarak tak bisa memisahkan. Ego tak bisa menghancurkan. Waktu tak bisa menggagalkan. Namun ada satu hal yang sering menjadi penghalang. Bukan orang ketiga, bukan keadaan, bukan restu, tapi kesiapanmu sendiri. Karena hukum semesta bisa saja sudah menyetujui hubungan itu. Energi bisa saja sudah menyatu. Takdir bisa saja sudah ditulis. Tapi jika hatimu masih dipenuhi takut, jika pikiranmu masih penuh keraguan, jika lukamu belum kamu sembuhkan, maka pintu itu tetap tertutup. Inilah fase penentuan. Inilah momen di mana kamu harus memilih, menerima dan melangkah, atau ragu dan kehilangan momentum. Tidak semua orang sampai di titik ini. Tidak semua jiwa diberi kesempatan kedua, dan tidak semua hubungan diberi restu energi sebelum benar-benar dimulai. Jika kamu merasa akhir-akhir ini hidupmu berubah, jika kamu merasa ada yang sedang dipersiapkan, jika kamu merasa namanya terus berputar di semestamu, mungkin ini bukan sekadar rasa, mungkin ini adalah panggilan. Dan pertanyaannya sekarang bukan lagi, apakah dia jodohku, tapi, apakah kamu siap menerima takdir yang sudah menunggumu? Satu tanda energi kalian sudah selaras. Ada satu hal yang tidak pernah bisa dibohongi, getaran batin. Kamu mungkin bisa membohongi orang lain. Kamu mungkin bisa menenangkan logika. Tapi kamu tidak bisa membohongi rasa yang muncul tanpa dipanggil. Ketika energi dua jiwa mulai selaras, semuanya terasa berbeda. Bukan sekadar suka, bukan sekadar kagum, tapi ada rasa kenal yang aneh, bahkan sebelum benar-benar mengenal. Pernah merasa seperti ini? Kamu baru bertemu, tapi obrolan terasa mengalir. Tidak canggung, tidak dibuat-buat, seolah sudah lama saling tahu cara berpikir masing-masing. Itulah resonansi, energi yang selaras tidak berisik. Ia tenang, ia stabil, ia tidak membuatmu cemas berlebihan. Justru menghadirkan rasa nyaman yang sulit dijelaskan. Dan yang paling menarik, sinkronisasi itu sering terjadi tanpa kalian sadari. Kamu memikirkan dia, lalu notifikasi muncul. Kamu ingin menghubungi, tiba-tiba dia lebih dulu. Kamu sedang rindu, tiba-tiba dia hadir di mimpi. Sebagian orang menyebutnya kebetulan. Namun ketika pola itu berulang, itu bukan kebetulan. Itu pola energi. Secara spiritual, ketika dua jiwa berada dalam frekuensi yang sama, alam bawah sadar mereka mulai terhubung. Pikiran menjadi lebih mudah saling menangkap sinyal. Bukan telepati mistis, tapi koneksi emosional yang dalam. Energi bekerja seperti radio. Jika frekuensinya sama, sinyalnya jernih. Jika tidak, hanya gangguan.
Ketika kamu dan dia selaras, komunikasi terasa ringan. Bahkan dalam diam, tetap terasa ada koneksi. Dan menariknya lagi, keselarasan ini sering muncul setelah kamu melalui proses panjang dalam hidup. Luka, kegagalan, penolakan, kehilangan. Semua itu seperti membentuk ulang getaranmu. Semesta tidak mempertemukanmu dengan energi yang sama sebelum kamu siap. Karena energi yang selaras bukan tentang sama hobi. Bukan sama selera musik, bukan sama makanan favorit, tapi sama kedewasaan, sama kesiapan, sama arah hidup, sama nilai yang dijunjung. Itulah kenapa ketika energi benar-benar selaras, hubungan terasa lebih dewasa. Tidak banyak drama, tidak banyak tarik ulur ego. Kamu tidak merasa harus menjadi orang lain. Kamu tidak merasa harus pura-pura kuat. Kamu tidak merasa harus menekan diri agar diterima. Kamu cukup menjadi dirimu. Dan dia tetap di situ. Namun ada satu tanda paling kuat bahwa energi sudah selaras: pertumbuhan. Jika setelah mengenalnya kamu justru ingin menjadi lebih baik, itu bukan kebetulan. Energi yang benar tidak membuatmu stagnan. Ia mendorongmu naik level. Kamu mulai memperbaiki sikap. Kamu mulai menjaga ucapan. Kamu mulai memikirkan masa depan lebih serius. Itulah efek resonansi jiwa. Bukan karena dia memaksamu, tapi karena kehadirannya memicu versi terbaik dalam dirimu. Keselarasan energi juga terlihat dari konflik. Ya, bahkan ketika berbeda pendapat, kalian tetap ingin menyelesaikan, bukan meninggalkan. Ego mungkin muncul, tapi tidak ingin menang sendiri. Ada rasa takut kehilangan yang sehat, bukan posesif. Dan disinilah banyak orang keliru. Mereka mengira hubungan yang tenang itu membosankan. Padahal justru itulah tanda kestabilan energi. Hubungan yang penuh drama seringkali hanya karena ketidaksinkronan frekuensi. Tarik ulur, overthinking, cemburu berlebihan itu biasanya tanda getaran belum sejajar. Energi selaras tidak melelahkan, ia menguatkan. Ia membuatmu merasa pulang, meski belum resmi bersama. Jika kamu merasakan ini, besar kemungkinan kamu sedang berada dalam fase persetujuan semesta. Tapi ingat, keselarasan energi adalah awal, bukan akhir. Dua ujian sebelum penyatuan. Jika energi sudah selaras, kenapa tidak langsung bersama? Karena setiap penyatuan besar selalu didahului ujian. Semesta tidak menggabungkan dua jiwa matang tanpa memastikan keduanya benar-benar siap. Ujian pertama biasanya adalah jarak. Bisa jarak fisik, bisa jarak waktu, bisa jarak kondisi. Tiba-tiba komunikasi berkurang, tiba-tiba situasi berubah, tiba-tiba ada kesalahpahaman kecil yang membesar. Ini bukan sabotase, ini penyaringan. Ujian berfungsi untuk melihat satu hal. Apakah ini sekadar rasa, atau benar-benar niat? Jika hanya tertarik sesaat, jarak akan memadamkan. Jika hanya penasaran, masalah kecil akan mengakhiri. Tapi jika ini penyatuan energi, justru ujian membuat ikatan makin kuat. Ujian kedua adalah ego. Ego adalah musuh terbesar dalam hubungan yang sedang disiapkan. Rasa ingin benar sendiri, rasa takut disakiti duluan, rasa gengsi untuk memulai komunikasi. Banyak hubungan gagal bukan karena tidak cocok, tapi karena dua orang sama-sama menunggu. Semesta mempertemukan, tapi manusia ragu. Di fase ini, kamu mungkin merasa lelah. Bertanya-tanya, mengapa harus serumit ini jika memang berjodoh? Jawabannya sederhana, kematangan. Penyatuan yang kuat tidak dibangun di atas ketergantungan, tapi kesiapan. Jika kamu masih mudah tersulut emosi, ujian akan memancing emosimu keluar. Jika kamu masih membawa trauma lama, ujian akan memunculkannya ke permukaan. Bukan untuk menghancurkan, tapi untuk disembuhkan. Karena hubungan yang akan bertahan lama tidak boleh dibangun di atas luka yang belum selesai. Ujian ketiga seringkali adalah kehadiran orang lain. Bisa mantan, bisa orang baru, bisa pihak yang tiba-tiba mendekat. Ini bukan untuk membuatmu cemburu tanpa alasan. Ini untuk menguji prioritas. Apakah kamu yakin, atau mudah goyah? Hubungan yang disetujui semesta tidak rapuh oleh gangguan luar. Tapi manusia di dalamnya bisa rapuh jika belum percaya diri. Dan inilah titik paling menentukan. Saat kamu hampir menyerah, biasanya, tepat sebelum penyatuan, intensitas ujian meningkat. Seolah semuanya menjadi tidak pasti. Namun justru di situ kamu diuji. Apakah kamu memilih takut, atau percaya? Percaya bukan berarti pasif. Percaya berarti tetap memperbaiki diri tanpa memaksa hasil. Karena penyatuan sejati tidak terjadi karena kamu mengejar.
Ia terjadi ketika dua orang sama-sama siap melangkah. Jika kamu sedang berada di fase membingungkan, jangan buru-buru menganggap ini akhir. Bisa jadi ini proses terakhir sebelum pintu dibuka. Ingat, emas dimurnikan dengan api. Hubungan yang kuat dimurnikan dengan ujian. Dan jika setelah semua fase itu kamu masih merasakan getaran yang sama, masih ada rasa yang stabil, masih ada keyakinan yang tidak hilang, maka kemungkinan besar, ini bukan sekadar kisah biasa. Ini adalah penyatuan yang sedang dipersiapkan dengan matang. Dan pertanyaannya sekarang bukan lagi apakah dia akan kembali atau tidak. Tapi, apakah kamu sudah naik level menjadi pribadi yang pantas untuk hubungan yang kamu doakan? 3 pola lama harus dilepaskan. Sebelum cinta sejati benar-benar masuk dan menetap, ada satu gerbang yang harus kamu lewati, pelepasan. Dan ini bukan pelepasan orang. Ini pelepasan versi lama dirimu. Banyak orang berkata ingin hubungan yang sehat, ingin pasangan yang matang, ingin cinta tanpa drama, tapi diam-diam, mereka masih membawa pola lama yang sama. Masih overthinking seperti dulu, masih takut ditinggalkan seperti dulu, masih curiga tanpa alasan seperti dulu, masih mencari validasi seperti dulu. Semesta tidak menolakmu, ia hanya tidak bisa menaruh cinta besar di wadah yang belum diperbesar. Pola lama itu seperti file lama di dalam sistem. Jika tidak dihapus, ia akan terus memengaruhi cara kamu merespons situasi baru. Misalnya, jika dulu kamu pernah diselingkuhi, kamu bisa saja membawa kecurigaan itu ke hubungan baru. Padahal orangnya berbeda, situasinya berbeda, tapi memorimu belum sembuh. Jika dulu kamu sering ditinggalkan, kamu mungkin jadi terlalu cepat panik saat komunikasi melambat. Jika dulu kamu sering tidak dihargai, kamu mungkin jadi terlalu sensitif terhadap hal kecil. Dan tanpa sadar, kamu mengulang siklus yang sama. Inilah kenapa sebelum penyatuan, sering muncul fase tidak nyaman. Tiba-tiba kamu dihadapkan pada rasa takut lama. Tiba-tiba luka lama terasa lagi. Tiba-tiba emosi yang sudah lama terkubur muncul ke permukaan. Itu bukan kemunduran, itu pembersihan. Energi cinta sejati tidak bisa masuk ke ruang yang masih penuh sisa trauma. Maka semesta akan menggoyang ruang itu dulu. Mungkin kamu merasa akhir-akhir ini lebih sensitif. Mungkin kamu merasa lebih banyak merenung. Mungkin kamu mulai menyadari kesalahan pola yang dulu tidak kamu sadari. Itu tanda kamu sedang naik level. Karena melepaskan pola lama bukan tentang menyalahkan masa lalu, tapi mengakui bahwa kamu tidak ingin mengulangnya lagi. Melepaskan berarti berkata dalam hati, aku tidak lagi mendefinisikan diriku dari luka. Dan ini butuh keberanian besar. Karena seringkali, yang paling sulit dilepaskan bukan orangnya, tapi cerita tentang orang itu. Cerita bahwa kamu korban, cerita bahwa kamu selalu gagal, cerita bahwa kamu tidak cukup. Padahal kenyataannya, kamu hanya belum bertemu frekuensi yang tepat. Pola lama juga bisa berupa kebiasaan mengejar. Jika dulu kamu selalu yang berusaha lebih, selalu yang memulai, selalu yang takut kehilangan, mungkin sekarang kamu sedang belajar satu hal penting, percaya tanpa memaksa. Cinta yang disetujui semesta tidak perlu dipaksa. Ia tidak perlu dikejar sampai kehilangan harga diri. Tapi untuk sampai di titik itu, kamu harus melepaskan kebiasaan lama yang mengira cinta harus diperjuangkan sendirian. Dan ada satu pelepasan yang paling berat, ekspektasi yang terlalu spesifik. Kadang kita terlalu sibuk mengatur bagaimana cinta itu datang, kapan datang, harus seperti apa jalannya, sampai lupa bahwa takdir bekerja dengan cara yang sering tidak kita duga. Ketika kamu melepaskan kontrol, bukan berarti kamu menyerah. Itu berarti kamu memberi ruang bagi sesuatu yang lebih besar bekerja. Ingat ini baik-baik. Semakin kamu membersihkan diri dari pola lama, semakin ringan energimu. Semakin ringan energimu, semakin mudah cinta sehat menetap. Dan jika akhir-akhir ini kamu merasa kehilangan beberapa orang, kehilangan kebiasaan lama, bahkan kehilangan versi dirimu yang dulu, mungkin itu bukan kehilangan, mungkin itu pelepasan sebelum penyatuan. 4 getaran penerimaan diri. Setelah pola lama dilepaskan, ada satu fondasi yang harus kokoh sebelum cinta besar benar-benar hadir, penerimaan diri. Cinta sejati tidak datang untuk mengisi kekosongan. Ia datang untuk melengkapi keutuhan. Ini yang sering salah dipahami. Banyak orang mencari pasangan untuk merasa cukup. Padahal hubungan sehat terjadi ketika dua orang yang sudah merasa cukup memilih untuk bersama.
Jika kamu masih merasa tidak berharga tanpa validasi orang lain, kamu akan mudah terguncang. Jika kamu masih merasa kurang tanpa pengakuan pasangan, kamu akan mudah cemburu. Jika kamu masih merasa kosong saat sendirian, kamu akan mudah bergantung. Dan ketergantungan bukan cinta, itu rasa takut dibungkus rasa sayang. Getaran penerimaan diri berbeda. Ia tenang, ia stabil, ia tidak panik saat tidak dihubungi beberapa jam. Ia tidak runtuh hanya karena perbedaan pendapat. Karena kamu tahu satu hal penting. Nilaimu tidak ditentukan oleh respons seseorang. Penerimaan diri berarti kamu berdamai dengan masa lalumu. Berdamai dengan kekuranganmu. Berdamai dengan prosesmu. Kamu tahu kamu belum sempurna, tapi kamu juga tahu kamu layak dicintai. Dan justru di titik itulah energi berubah drastis. Saat kamu berhenti memohon untuk dicintai. Saat kamu berhenti membuktikan diri agar dipilih. Saat kamu berhenti membandingkan diri dengan orang lain. Energi, butuh, berubah menjadi energi, siap. Dan energi siap itu sangat kuat. Ia tidak mengejar, tapi menarik. Ia tidak memaksa, tapi memancarkan. Ia tidak gelisah, tapi memancarkan keyakinan. Orang dengan getaran penerimaan diri terlihat berbeda. Bukan karena lebih cantik atau tampan, tapi karena auranya tenang. Ketika kamu menerima dirimu sepenuhnya, kamu juga tidak lagi takut kehilangan secara berlebihan. Karena kamu tahu, jika memang untukmu, ia akan tinggal. Jika bukan, ia akan pergi tanpa perlu kamu paksa. Dan anehnya, justru di titik itulah hubungan menjadi lebih stabil. Karena kamu mencintai tanpa tekanan. Penerimaan diri juga membuatmu tidak lagi tertarik pada hubungan yang setengah-setengah. Standarmu naik, tapi bukan karena sombong. Melainkan karena kamu tahu nilaimu. Kamu tidak lagi bertahan di tempat yang jelas tidak serius. Kamu tidak lagi membenarkan perilaku yang menyakitkan. Bukan karena kamu keras, tapi karena kamu sadar, dan kesadaran itu mengubah getaranmu. Jika dulu kamu sering menarik pasangan yang tidak siap, sekarang kamu mulai menarik yang lebih matang. Karena energi bertemu energi. Saat kamu utuh, kamu tidak akan tertarik pada hubungan yang membuatmu retak lagi. Inilah kenapa sebelum penyatuan besar terjadi, kamu dipaksa sendirian dulu. Bukan untuk menghukummu, tapi untuk menguatkanmu. Karena cinta sejati bukan penyelamat. Ia partner perjalanan. Dan jika sekarang kamu merasa lebih tenang meski belum bersama siapa-siapa. Jika kamu merasa lebih fokus pada pertumbuhanmu. Jika kamu merasa tidak lagi panik soal jodoh. Itu bukan tanda kamu menyerah. Itu tanda kamu siap. Dan ketika kesiapan itu bertemu dengan energi yang sudah selaras, penyatuan bukan lagi soal apakah, tapi soal kapan. Pada akhirnya, semua ini bukan sekadar tentang jodoh. Bukan sekadar tentang dia datang atau tidak. Bukan sekadar tentang status bersama atau belum. Ini tentang perjalanan energi dan kedewasaan jiwa. Kita sudah membahas bagaimana energi yang selaras menghadirkan rasa yang berbeda. Bagaimana ujian bukan untuk memisahkan, tapi mematangkan. Bagaimana pola lama harus dilepaskan agar ruang baru tercipta. Dan bagaimana penerimaan diri menjadi fondasi sebelum cinta besar benar-benar menetap. Sekarang tarik napas sebentar. Jika kamu merasa akhir-akhir ini hidupmu berubah. Jika kamu merasa ada proses batin yang sedang berjalan. Jika kamu merasa lebih sadar, lebih tenang, lebih selektif. Itu bukan kebetulan. Bisa jadi kamu memang sedang dipersiapkan. Karena hukum semesta tidak pernah salah menempatkan. Ia tidak pernah terburu-buru. Ia juga tidak pernah terlambat. Yang sering ragu hanyalah kita. Kadang kita ingin hasil tanpa proses. Ingin kepastian tanpa kedewasaan. Ingin cinta tanpa penyembuhan. Padahal cinta sejati bukan hadiah instan. Ia adalah konsekuensi dari kesiapan. Dan inilah inti terbesarnya. Semesta bisa saja sudah menyetujui hubunganmu. Energi bisa saja sudah selaras. Takdir bisa saja sudah ditulis. Namun jika kamu masih membawa ketakutan lama, masih terikat luka yang belum sembuh, masih mencari cinta untuk menambal kekosongan, maka penyatuan itu akan tertunda. Bukan dibatalkan, hanya ditunda. Karena hubungan yang kuat butuh dua jiwa yang utuh, bukan dua jiwa yang saling menggantung. Jadi jangan terlalu fokus pada kapan dia datang. Fokuslah pada siapa dirimu saat dia datang. Apakah kamu sudah tenang? Apakah kamu sudah percaya diri? Apakah kamu sudah selesai dengan masa lalu? Karena saat dua energi matang bertemu, semuanya terasa mudah.
Tidak perlu drama berlebihan, tidak perlu tarik ulur ego, tidak perlu pembuktian yang melelahkan. Cinta yang tepat terasa damai. Dan mungkin sekarang kamu masih di fase menunggu, masih di fase diuji, masih di fase membenahi diri. Percayalah, proses itu bukan sia-sia. Setiap air mata yang kamu tahan, setiap luka yang kamu sembuhkan, setiap keputusan dewasa yang kamu ambil, semua itu sedang membentuk versi dirimu yang siap menerima cinta yang lebih besar. Jadi berhentilah meragukan dirimu, berhentilah merasa tertinggal, berhentilah membandingkan timeline hidupmu dengan orang lain. Takdirmu punya waktunya sendiri, dan ketika waktunya tiba, kamu tidak akan merasa panik, kamu tidak akan merasa ragu, kamu tidak akan merasa terpaksa, kamu hanya akan merasa yakin. Karena cinta yang disetujui semesta tidak datang dengan kebisingan, ia datang dengan ketenangan. Sekarang pertanyaannya sederhana, apakah kamu siap menerima hubungan yang sudah lama dipersiapkan untukmu? Jika ya, maka teruslah bertumbuh, teruslah memperbaiki diri, teruslah menjaga hatimu tetap bersih. Karena saat dua jiwa yang siap dipertemukan, tak ada jarak yang terlalu jauh, tak ada ego yang terlalu besar, dan tak ada keraguan yang mampu menghentikan. Jiwa terpilih tidak mengejar cinta, ia memantaskan diri, lalu cinta datang dengan sendirinya. Di sunyi yang tak bersuara, aku bicara dengan luka. Bukan pada dunia, tapi pada jiwa yang lama terlupa. Aku jatuh berkali-kali, belajar ikhlas, belajar berdiri. Tak semua harus dimengerti, cukup diyakini lalu dilalui. Saat semua terasa berat, aku menunduk bukan menyerah. Di balik lelah yang ku pegang erat, ada doa yang tak pernah patah. Dengan nada batin yang bergetar, ia membimbing saat aku hilang arah. Tenang, tak ada yang benar-benar terlambat. Tuhan bekerja dalam diam yang tepat. Aku bukan yang paling kuat, tapi aku memilih bertahan. Aku bukan yang paling hebat, tapi aku terus melangkah perlahan. Jika hari ini aku terluka, itu bukan tanda aku kalah. Mungkin semesta sedang mengajariku cara mencintai diri lebih ramah. Dengan nada batin yang bergetar, ia menenangkan hati yang gemetar. Percaya, semua akan pulang pada cahaya. Saat aku ikhlas, bukan saat aku memaksa. Jika tak ada yang mengerti, biarlah langit yang menjadi saksi. Aku berjalan bukan untuk dipuji, tapi agar jiwaku tak lagi sepi. Di antara sabar dan doa, aku menitipkan masa depan.